Terkait pertanggungjawaban seseorang yang menjadi hakim atau pemimpin, bila mana tidak berlaku adil atau bertindak zalim, salah dalam memutuskan perkara, maka ganjarannya neraka. Lalu sebagai muslim, mungkin sudah faham tentang ganjaran tersebut. Apakah hal itu berhubungan dengan banyaknya hakim atau pemimpin yang kurang ilmu? Dikarenakan sebagian muslim yang enggan mengembang amanah tersebut karena takut akan balasan neraka. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, tentu saja dari banyak sisi ya. Sisi yang pertama, memang bisa saja karena mereka tidak paham hukum agama. Karena saya lihat di Indonesia ini untuk mempelajari hukum-hukum syariat ada sendiri fakultasnya, gitu kan? Untuk mempelajari hukum-hukum yang bukan syariat, bukan Islam, ada sendiri fakultas hukumnya, gitu kan? Dan ini yang banyak memimpin negara dari sisi yang bukan hukum Islam, gitu. Ini ada alumninya, tapi alumni ini cuma sekedar tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Hanya sekedar itu yang terjadi sekarang kan. Ini maksimal paling berjalan kepada hukum-hukum yang ada atau menjadi menteri misalnya. Kalau ini sudah sampai pada tingkat bisa menjadi pemimpin yang luas, seperti itulah. Jadi memang jauhnya dari pemahaman agama sehingga membuat mereka tidak paham. Mungkin dari sisi lain seperti tadi disebutkan, mungkin karena mereka takut kalau jadi hakim nanti malah zalim, dan itu memang yang kita nukil dari para ulama-ulama kita dulu ya. Allahu alam, yang saya lihat perbaikannya adalah bagaimana kita memang memulai dari diri kita sendiri untuk mengetahui kalau ilmu agama ini hukumnya wajib untuk dipelajari, sehingga semua ini umat Islam jadi faham hukum halal haramnya Allah, gitu kan. Subhanallah, saya bukan memuji Saudi ya, tapi berapa kali kejadian waktu saya masih tinggal di sana selama 7 tahun teman-teman sekalian, saya temukan supir taksi biasa, gitu kan. Pada saat saya ngobrol, seperti saya ngobrol sama seorang syekh. Ngobrolnya itu, saya ngobrol misalnya masalah ada hukum seperti ini. Oh, na'am, memang begitu. Rasulullah bersabda, Allah berfirman begini. Supir taksi. Hampir semua kalau saya ngomong itu, mungkin ada juga yang tidak ya. Tapi yang saya ngomong selalu dari Mekah ke Madinah, di dalam kota Madinah kadang-kadang saya pakai. Rata-rata ngomongnya sudah paham agama. Jadi kayak hampir merata itu. Satu kota kayak agama itu sudah sesuatu yang difahamin. Nah, kalau kita duduk sama alim ulamanya, memang kita terpukul luar biasa gitu, dengan ilmu yang sangat luas. Saya berapa kali duduk dengan para ulama-ulama di Madinah, kalau memecahkan satu hukum, satu masalah, itu bisa dari satu masalah bisa 10 masalah yang lain lagi. Syekh, ini hukumnya bagaimana Syekh? Sebentar, ini harus dilihat dari sisi ini, dilihat di sisi ini, dilihat dari sisi ini. Banyak, 10 masalah dijabarin di situ. Ya mungkin kalau saya berpikir, saya kalau ditanya tinggal saya jawab ini boleh, ini nggak boleh. Tapi beliau enggak. Nanti titiknya sudah sampai diagnosa yang dalam, baru dia mengatakan, baru ente bisa hakimi orang itu kafir, baru ente bisa hakimi orang itu zalim, baru orang itu fasik, baru orang itu masuk neraka. Jadi memang butuh hujah yang kuat sekali. Di antaranya kalau teman-teman ikutin, ada yang saya jabarkan panjang lebar di buku Nawaqidul Iman. Ada di YouTube, sudah diangkat sama teman-teman tim, khusus bahasan hari Jumat pagi itu, jam 9 sampai jam 11 pagi di Kemang ya. Emang saya bahas itu sebelum khutbah Jumat. Nawaqidul Iman, memang itu membahas tentang hal pembatalan keislaman. Di awal-awalnya itu panjang lebar pendapat ulama tentang masalah bagaimana menghakimi seseorang kafir atau enggak, fasik atau enggak, bagaimana merincikan hukum. Memang dalam sekali. Nah, kalau kita duduk sama alim ulama itu luar biasa itu. Luar biasa, kadang-kadang satu pertanyaan sampai 10 menit, 20 menit mereka menjawab karena memang kedalaman ilmunya. Nah, ini yang saya lihat kita kekurangan di Indonesia. Kesannya memang tidak semua orang faham agama lah, wajar terjadi pelanggaran karena mereka tidak ngerti. Padahal sebenarnya tidak ada alasan ya. Majelis ilmu seperti ini banyak, bisa hadir, bisa bertanya, bisa belajar, bisa dengar. Harusnya sudah menjadi standar ilmu agama itu sudah bagus. Sampai ke jajaran-jajaran kepada pemerintahan, termasuk hakim, ke menteri, ke presiden dan seterusnya. Itu satu hal yang positif gitu. Saya sangat gembira, kemarin saya ditelepon sama beberapa teman dari Sumatera gitu kan. Telepon, Ustaz Khalid, iya, kami mau undang Ustaz, silahkan tablik akbar di sana, gitu kan, di wilayah Padang, gitu kan. Kemudian mereka mengatakan, Ustaz kami undang, dan ini yang undang khusus Ustaz ini ada wali kota. Oh ya, sebab dia bilang, sebelum saya jelaskan, wali kota ini sudah ngikutin ceramah Ustaz selalu di YouTube, sehingga dia berpikir untuk mengundang Ustaz ceramah. Saya berpikir, kalau sampai pemimpin kita bisa mendengarkan ceramah dan mau menganggap ini ceramah adalah sesuatu yang penting, tahu halal haramnya Allah, ini luar biasa ini. Ini sangat positif ini, gitu kan? Karena nanti dengan jabatan mereka akan bisa terapin hukum itu. Saya umroh dengan salah satu bupati dari satu daerah gitu, suami istri,
Mereka baru menang gitu. Kebetulan saya duduk di pesawat bersebelahan sama saya. Saya belum tahu karena ketemunya pas di bandara saya nanti ketemu di sana. Rupanya selama ceramah ini saya baru tahu dia satu grup ini semuanya bupati sama grupnya banyak, mungkin 8 orang, 9 orang. Ini semua jajaran penjabat pemerintah. Begitu beberapa hari ikutin ceramah saya selama saya bimbing umroh, ternyata mereka tertarik dengan dakwah. Akhirnya dia sendiri menceritakan dan saya jadi tahu kalau dia bupati. Lalu dia mengatakan, insya Allah Ustadz saya akan wajibkan ceramah ini setiap duhur kami akan putar ceramah Ustadz, semua pegawai wajib ikut. Diwajibkan, jadi mereka biar tahu ini hukum-hukum Islam. Itu satu hal yang positif sekali. Beberapa teman-teman di Makassar sekarang, mereka bentuk ada tim sahabat KHB gitu ya. Jadi KHB itu nama saya di YouTube, Khalid Basalamah diringkas KHB. Jadi mereka sekarang sementara nunggu saya karena saya 2 bulan sekali ke sana ngunjungin keluarga dan seterusnya, atau sebulan sekali kadang-kadang pada saat memang saya lagi lowong atau saya lowongkan waktu pada akhir bulan, maka mereka sekarang sambil menunggu saya tidak datang, mereka belajar dari para asatidzah juga yang ada di sana dan mereka beristihad rupanya. Jadi ada di antara mereka sepakat pasang proyektor di gang di tempat mereka tinggal, dipasangin tenda, tonton tuh. Ditontonin, jadi setiap malam ceramah saya dinontonin sama mereka. Ternyata anak-anak muda di situ tuh yang tadinya nongkrong-nongkrong sekarang pada duduk hadir ikut pengajian. Dan itu hampir berlaku di banyak gang-gang. Sampai saya dikirimin fotonya di WhatsApp, ini Ustaz. Ini kami lagi adakan acara, ini kami lagi putar ceramah tentang ini, ceramah tentang ini. Jadi sekarang di gang-gang mereka tuh sudah bilang, ini nanti malam Ustaz Khalid ceramah apa nih? Padahal saya lagi di Jakarta nih ceritanya. Tapi diputar seperti itu. Ini bukan saya bicara tentang ceramah saya, ceramah siapa saja gitu kan. Di antara asatidzah yang memang mu'tabar insya Allah yang bisa dijadikan sebagai rujukan, sangat positif. Jadi memang ilmu ini harus merata dulu gitu kan. Ilmu Islam kalau sudah merata sudah enak tuh sebenarnya. Di jajaran teman-teman aparat, di jajaran pemerintahan, di jajaran instansi-instansi umumnya ya, pendidikan, sekolah, yayasan dan seterusnya. Ini insya Allah akan sangat baik. Allahu a'lam. Dan itu akan lebih mudah, nanti akan lebih mudah ada penerimaan. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.